IHSG anjlok itu bukan hanya sekedar cuma masalah ekonomi, tapi juga masalah branding dan kepercayaan investor. Jadi solusi branding di ketidakpastian ini adalah yang pertama, komunikasi yang transparan. Perusahaan harus jago komunikasi. Jangan diam saja, dibiarin IHSG turun nggak ada reaksi. Kedua, bangun narasi jangka panjang. Market itu fluktuatif. Itu biasa. Yang penting brand harus kuat di jangka panjang. Yang ketiga, tetap inovatif dan relevan. Pasar lagi turun, gunakan momen ini untuk inovasi. Brand Boomcast. Halo, kembali lagi di Brand Boomcast bersama Sugi Mitra, pakar digital branding. Dan kali ini kita membahas yang lagi orang tegang semua. Karena apa? Tanggal 18 Maret ini terjadi sesuatu yang mengulang masa-masa COVID. Kenapa mengulang masa COVID? Mendadak ya, IHSG turun lebih dari 6% atau anjlok 6,12%. Ini penting banget kita bahas dalam segi branding dan investor confidence. Jadi ini menarik untuk dibahas di Brand Boomcast karena apa sih dampaknya pada brandingnya IHSG ataupun bisnis-bisnis di Indonesia. Ini fenomenanya cukup bikin heboh, banyak orang panik karena anjlok 6% dalam sehari itu sudah tinggi banget ya. Ini lebih loh dari 6%. Sampai ya trading halt alias bursa dihentikan sementara. Jadi pertanyaannya, kenapa ini terjadi? Apa dampaknya buat branding perusahaan-perusahaan yang ada di bursa? Dan yang penting nih, bagaimana pengaruh investor dan bisnis di Indonesia? Karena ini menyangkut branding negara juga ya. Kalau sampai IHSG turun lebih dari 6,12%, itu turun kehilangan hampir 400 poin ya. Dan itu levelnya turun ke 6.076,08. Level yang cukup bikin shock. Dan kenapa ini bisa terjadi ya? Ini kemungkinan ada beberapa faktor yang ambil peranan di sini dari sudut pandang saya nih ya. Pertama, kepercayaan konsumen turun. Data dari Bank Indonesia nunjukin kalau kepercayaan konsumen turun 2 bulan berturut-turut. Ini artinya masyarakat makin hati-hati dalam belanja, daya beli melemah, dan itu efeknya ke bisnis besar banget. Kalau masyarakat takut belanja, perusahaan yang jualan bakal susah. Kalau perusahaan susah, saham mereka juga ikut rontok. Simpel kan? Jadi buntutnya itu. Karena kan terakhir banyak kasus nih. Nggak di skincare, nggak di kuliner, nggak di pemerintahan. Pokoknya kasusnya negatif semua. Jarang berita positif ya. Yang ada negatif terus ya. Jadi itu merontokkan juga ini ya. Nah, program yang kedua nih ya. Yang kedua ya. Ini jangan tersinggung ya. Tapi ini memang kenyataannya. Program sosial pemerintah yang mahal ini bikin pro dan kontra. Jadi ini juga bikin mungkin IHSG turun ya. Karena pemerintah baru Prabowo Subianto yang memang presiden yang tegas ini luncurin program makan gratis nasional. Keren, keren. Tapi harganya mahal banget. Karena biayanya sekitar lebih dari 450 triliun setahun. Gila ya. Dan ini bikin pasar agak nervous. Duitnya dari mana? Kalau APBN makin terbebani, ada kemungkinan proyek-proyek infrastruktur dan pengeluaran lain bakal dikurangi. Investor tuh nggak suka ketidakpastian ini. Maka mereka kabur dari pasar saham. Mulai pesimis. Apalagi kalau masuk ke bisnis-bisnis Indonesia juga banyak dikorupsi. Nah ini harusnya pembenahan besar-besaran. Ini memang PR yang berat buat pemerintah Indonesia. Tapi memang sebenarnya sudah terjadi selama ini, cuma kali ini baru dibongkar ya. Baru banyak dibongkar. Memang untuk pembongkaran ini pasti butuh yang namanya transisi dan kejadian-kejadian yang unik seperti ini. Terus ada lagi isu Sri Mulyani mundur. Jadi ada rumor yang makin kencang Sri Mulyani bakal mundur. Kalau Menteri Keuangan legendaris yang diakui dunia ini resign, pasar bisa tambah goncang. Karena di mata investor, Sri Mulyani itu simbol stabilitas ekonomi Indonesia. Jadi desas-desus ini bikin kepanikan makin luar biasa. Jadi dampaknya ke branding perusahaan dan bisnis gimana? Ini bukan cuma masalah angka ya kalau IHSG turun ya. Ini masalah kepercayaan investor dan citra perusahaan. Jadi pertama kita lihat dari sudut pandang
persepsi publik dan investor. Kalau saham suatu perusahaan jeblok, publik bisa mikir begini. Wah, perusahaan ini lagi nggak sehat nih. Ini berbahaya. Karena dalam dunia branding, persepsi adalah segalanya. Misal, saham perusahaan consumer goods turun drastis misalnya. Orang bisa mulai ragu. Jangan-jangan brand ini bakal turun juga kualitasnya. Padahal mungkin masalahnya di faktor eksternal. Tapi persepsi itu bisa jadi realitas. Nah ini penting ya. Kemudian ini dari sudut publik dan investor yang beli saham ya. Nah sekarang kepercayaan dari investor menurun. Nah ini investor itu basicnya percaya pada stabilitas dan pertumbuhan. Begitu mereka lihat IHSG anjlok, mereka bakal berpikir, gue tahan dulu deh uang gue atau malah cabut aja dari market segera. Ini bahaya buat perusahaan yang butuh pendanaan dari investor untuk ekspansi atau inovasi. Jadi ini kepercayaannya, apalagi ya kita juga tahu skandal terakhir itu kan ada startup yang diagungkan ya kan, yang pernah saya bahas sebelumnya tentang perikanan, tahu kan? Dan itu apa yang terjadi? Akhirnya juga pembohongan publik dunia besar-besaran. Jadi investor banyak kecewa. Dan ini bisa efek domino ke industri yang lain. Jadi saham-saham di sektor perbankan, properti, infrastruktur, jadi bakal kena imbasnya semua. Karena kenapa? Industri ini sangat bergantung pada kestabilan ekonomi dan daya beli masyarakat. Kalau perbankan goyah, kredit macet naik, suku bunga bisa naik, dan bisa bikin bisnis makin berat. Semuanya makin berat. Orang juga malas invest lagi kan, karena nggak ada yang beli, ya kan. Orang juga nggak bisa bayar utang di bank. Jadi solusi branding di ketidakpastian ini adalah, jadi bagaimana perusahaan bisa tetap kuat secara branding meskipun IHSG anjlok. Nah ini dengerin ya para pengusaha ya. Saya kasih masukan kalau kalian adalah salah satu perusahaan-perusahaan yang terkena imbasnya atau teman kalian terkena imbasnya, share postingan ini. Yang pertama, komunikasi yang transparan. Perusahaan harus jago komunikasi. Jangan diam saja, dibiarin IHSG turun nggak ada reaksi. Biarinlah nanti juga orang bilangnya naik. Jangan, langsung bikin sebuah komunikasi, nggak tahu di medsos, nggak tahu di mana, cari konsultan branding juga bisa. Nah, kalau saham turun tapi fundamental masih kuat, mereka harus aktif ngomong ke publik dan investor. Bisa lewat konferensi pers, yang tadi saya bilang kan, bisa konferensi pers, media. Atau bisa lewat media sosial pribadi. Atau bisa lewat laporan resmi. Contohnya Apple, Tesla, Unilever sering banget ngasih statement untuk menenangkan investor saat mereka bergejolak. Jadi Indonesia juga perlu belajar dari situ. Kalau ada gejolak ini justru saatnya kita berkoar-koar, menunjukkan kita baik-baik saja. Kedua, bangun narasi jangka panjang. Market itu fluktuatif, itu biasa. Yang penting brand harus kuat di jangka panjang. Kalau perusahaan udah punya positioning solid, mereka bisa lebih tahan banting. Jadi orang tuh trust. Misalnya Gojek sekarang sudah tahan banting ya. Kalau kita lihat BCA itu sudah tahan banting. Indofood. Brand-brand ini sudah punya reputasi yang sangat kuat. Jadi meskipun IHSG turun, mereka tetap punya daya tarik di mata investor. Yang ketiga, tetap inovatif dan relevan. Pasar lagi turun, gunakan momen ini untuk inovasi. Perusahaan bisa rebrand atau refresh positioning mereka. Jadi luncurkan produk baru yang lebih sesuai dengan tren saat ini. Fokus ke digital transformation dan efisiensi. Ya ini mulai menggunakan AI, mulai menggunakan digital marketing. Kita bisa lihat contoh di 2008 ya. Amazon itu pernah kena krisis ya. Tapi tetap ekspansi dan akhirnya jadi raksasa. Brand yang kuat gak cuma survive di krisis. Tapi justru ketika kena krisis, dia bukan cuma survive tapi berkembang lebih besar. Itu yang gila tuh. Ya ini yang harus diikutin. Ketika ada krisis malah kita memanfaatkan momentum ini untuk kita bangkit dan lebih besar. IHSG anjlok itu bukan hanya sekedar cuma masalah ekonomi. Tapi juga masalah branding dan kepercayaan investor. Jadi perusahaan harus tetap komunikatif, ya, inovatif, dan menjaga kepercayaan publik dengan membangun brandnya. Mempertahankan brandnya. Untuk para investor, ini saatnya lihat peluang bukan panik. Nah, kalau orang yang main saham ngerti lah. Ya. Saya nggak usah ngajarin, mereka lebih jago dari saya. Tapi karena sejarah sudah membuktikan, market akan selalu naik turun. Brand yang kuat akan tetap bertahan dan semakin solid. Nah, kalau kalian senang postingan seperti ini,
Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan share ke teman-teman kalian tentang brand Boomcast. Karena saya akan terus membahas apapun yang menarik hari ini dihubungkan dengan branding. Oke, let's go. Let's boom branding. Brand Boomcast.